نتعلمه، لأنه هذا الدين، هذه شريعة وهذه تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحكام الشريعة. فلا تنظر لهذا العلم أنه يعني علم للناس الضعفاء، أو علم للناس الحقراء، أو علم للناس الذين ما يفهمون أو ما يعقلون. كلا، هذا علم عظيم، علم جليل أنزله الجليل سبحانه وتعالى على عبده محمد العظيم الذي قال له إنك لعلى خلق عظيم. Dan hendaknya kalian ini i'tizaz, yaitu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mulia, yang perlu Anda banggakan. Kenapa? Karena kalian ini mengambil ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mana dibahas di dalam ilmu tersebut, di dalam majlis tersebut, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian perlu mengagungkan ilmu tersebut karena kalian mengambil ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian seperti orang yang mana sama, mereka menganggap itu ilmu biasa saja, itu ilmu, saya tidak butuh ilmu tersebut. Tapi kalian harus menjadi orang yang merasa butuh dengan ilmu tersebut, merasa kalian ini adalah orang yang beruntung untuk mengambil ilmu tersebut karena ilmu tersebut berkaitan dengan Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا لهذا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف علينا أن نستطيع أن نعبده حق عبادته، وألا تكون هذه العبادة خطأ، وألا تكون هذه العبادة ليس صحيحة؟ بالتعلم. هذا بالتعلم. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم شيء ثاني إلا العبادة. وكيف نستطيع أن نعبده حق عبادته ومعرفة عبادته؟ إنما بالتعلم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعرف الصحيح من الفاسد، نعرف الباطل، نعرف الحرام، نعرف السنة، نعرف الواجب. منين نعرفها؟ من هذا العلم الشريف. Dan hendaknya kita sekalian, hadirin sekalian, ketika mengambil ilmu, ini ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita ini kecuali untuk itu. Apa Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian bagaimana mungkin kita bisa ibadah tanpa kita mengetahui tentang ilmunya? Dan miftahul ibadah, kunci di dalam ibadah, dengan ibadah sebenar-benarnya, yaitu dengan ilmu, bita'allum, dengan dipelajari. Maka saat itu kita bisa beribadah dengan Allah dengan benar. Tapi orang yang tidak mau belajar, pasti ketika dia ibadah, dia bilang khata', salah dalam ibadahnya. Dan satu hal yang beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya penciptaan kita ini adalah tujuannya untuk ibadah. Dan tidak mungkin perkara ibadah tersebut kita lakukan sebelum kita mengambil ilmu yang mana diturunkan ahkam syari'iyah, yang diturunkan hukum-hukum syariat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita ambil ilmu itu untuk kita ketahui, kemudian untuk kita praktekkan di dalam ibadah kita, dan kita mengetahui ini benar, itu salah, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Nah, itu kita bisa tahu dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala أيضا يقول في الآية القرآنية الأخرى وما خلقنا الموت والحياة إلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيوة، ليبتلينا الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. ما قال أحسن شكلا ولا أحسن تجارة ولا أحسن مالا ولا جسما، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكيف نحن أن نستطيع أن نحسن العمل؟ كيف نستطيع أن نعرف العمل الحسن من العمل القبيح؟ وإنما بالتعلم العلم. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah ciptakan yang namanya kematian dan kehidupan itu untuk apa? Nah, Allah ciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Allah tidak melihat ahsanus saqal, mana di antara kalian ini yang paling bagus bentuknya, rupanya, au ahsanu jism, atau paling bagus jasmaninya. Tidak, au ahsanu tijarah, atau mana yang paling bagus bisnisnya, perdagangannya. Tidak itu. Tapi yang Allah bilang ahsanu amala,
kami jadikan hidup dan mati ini untuk menguji kalian semua, mana di antara kalian yang paling bagus amalnya. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita, wajib bagi kita an yuhsinul amal, untuk memperbaiki amal kita, memperbagus amal kita. Dari mana kita bisa perbagus? Dari mana kita bisa perbaiki amal tersebut? Nah, beliau katakan innama bitta'allum, hanya saja kita bisa perbagus amal tersebut dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu. فالعلم لا يختص بأقوام دون أقوام ولا يختص بأعمار معينة وأعمار محددة. أي وقت عندك الفرصة للتعلم تعلم. أنت لا تقول أنا كبير ما أصلح للتعليم، لا تقول أنا هذا أنا ما أفهم، لا، الإنسان عليه بالتعلم. فأينما وجد الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن، فأينما وجدها أخذها. Itu beliau mengatakan bahwasanya ya, kita ini ketika nuntut ilmu, ilmu itu tidak dikhususkan untuk satu kelompok saja. Kelompok yang lain tidak dikasih sama Allah ilmu, tidak. Tapi ilmu itu semua dibagi. Kelompok ini, kelompok itu yang belajar dibagi. Bahkan ilmu itu tidak dikhususkan untuk umur yang muayyan, umur yang telah ditentukan. Oh, saya udah tua, saya nggak bisa lagi nuntut ilmu. Tidak. Tapi orang yang mau punya kesungguhan di dalam mengambil ilmu, menuntut ilmu, walaupun dalam usia yang sudah senja, dia mau menuntut ilmu, maka diambil, maka akan diberi, maka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasab, dengan sekira-kira kesungguhannya dia, di mana dia mendapatkan ilmu atau majlis ilmu, maka ambil ilmu tersebut, cari ilmu tersebut, hadiri majlis ilmu tersebut, ambil dari majlis tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya al-hikmah dhalatul mukmin. Ilmu itu adalah sesuatu yang hilang dari mukmin, ya. Sesuatu yang tidak ada dari mukmin, sesuatu yang mesti dicari oleh orang mukmin, ya. Kemudian di mana saja dia in wajadaha, aina wajadaha, akhal. Di mana dia temukan itu ilmu, ya, ambil. Jadi ilmu itu barang carian, ya. Ambil. Di mana saja dia dapat. العلم تأخذه من صغير أصغر منك أو من أكبر منك أو من هو يعني ليس شريف أو ليس، المهم أن العلم تأخذه والحكمة تأخذها ممن معرف بالعلم وممن هو عالم الذي يتصل سنده بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس تأخذ العلم ممن ليس عنده اتصال بالسند أو ممن ليس متأدب مع العلم أو ممن، لأن العلم خشية، العلم خشية. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فانظروا عمن تأخذون علمكم، أخذوه من الناس الأهل العلم، الناس الذين يزيدونك خشية، يزيدونك إيمان، يزيدونك رغبة في الآخرة، يزيدونك زهدا في الدنيا. هؤلاء ممن تأخذ علمكم عنهم. Dan beliau mengatakan bahwa ilmu ini hendaknya kita cari, kita ambil dari orang-orang yang memang mempunyai sanad, mempunyai mata rantai, dari orang-orang yang mana muta'addib bil ilm, yang mempunyai adab terhadap ilmu, yang mempunyai satu penghargaan terhadap ilmu. Jangan kita ambil ilmu tersebut dari orang yang sembarangan. Dan beliau mengatakan hendaknya ambil ilmu tersebut dari alimun, seorang alim yang mana sandarannya dia, mata rantainya dia sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, tapi ambil ilmu itu dari orang yang mengenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-ilmu khasyatun. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berilmu tidak punya rasa takut kepada Allah, berarti dia bukan orang berilmu. Nah, itu dikatakan oleh beliau, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya dan rasa takutnya kepada Allah, maka tidak akan bertambah untuk orang tersebut kecuali dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ismu khasyatun kullu. Ilmu ini adalah rasa takut semuanya. Kemudian orang dengan ilmu tersebut yazidu khasyatu, akan bertambah daripada rasa takutnya. Yazidu yaqinu, bertambah keyakinannya. Kemudian yazidu imanu, bertambah imannya. Kemudian dari mana dia bisa ambil ini ilmu?
sampai bertambah imannya, rasa takutnya, keyakinannya, karena dari orang yang tidak salah, orang yang mempunyai sanad, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin, fanjuru amman ta'khuzuna dinakum. Lihat, perhatikan dari mana kalian ambil daripada agama kalian. Apabila kalian ambil dari orang yang tepat, maka kalian akan mendapatkan hal itu semua. وأنتم في هذا الجلسة أو في هذا المجلس تقرؤون كتاب الرسالة الجامعة، اسمها رسالة لكنها جامعة، جمعت كثير من العلوم، كتاب واحد فيه 3 علوم: علم العقيدة وعلم التصوف وعلم الفقه. فيه رسالة التي ألفها الإمام العظيم الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي تلميذ الإمام الحداد. هذه الرسالة ممن انتفع بها كثير من المسلمين، لأن مؤلفها أخلص في هذا الكتاب وعمت به الفائدة. فهذا كتاب عظيم جدا، لا تقول كتاب صغير. العبرة ليس بالصغر ولا بالكبر، إنما العبرة بالمنفعة، العبرة بالسر، العبرة بالنور، العبرة بالعمل، العبرة بالاقتداء. هذه العبرة. أما يقول لك كتاب كبير جدا، كتاب من هنا، لكن ما في خشية، ما في تقوى، ما في سر، ما في نور، ما في هداية، ما في فائدة. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan mulai pembacaan kitab Risalatul Jami'ah. Kenapa disebut Ar-Risalatul Al-Jami'ah? Ini Risalah Al-Jami'ah yang mengumpulkan berbagai macam ilmu. Di situ ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, dan ini adalah kitab yang sangat bermanfaat dan sangat agung, beliau katakan. Dan jangan kita lihat dari bentuk kitab yang kecil tersebut, sebab al-ibrah, sesuatu itu tidak dilihat dari kecilnya, tapi sesuatu itu dilihat dari manfaatnya. Kemudian sesuatu tersebut bermanfaat. Kitab yang kecil ini bermanfaat. Kitab yang kecil ini adalah sesuatu yang mengandung hidayah, mengandung nur, mengandung sir, dan mengandung sesuatu yang sangat-sangat banyak kandungannya dan manfaatnya yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi Al-Habsi, yang mana beliau mengarang kitab ini, yang apabila membacanya akan diberikan manfaat yang sangat agung. فالإنسان لا يقول يعني هذا الكتاب صغير. كل العلماء عندنا في حضرموت قرأوا في هذا الكتاب ويتدرجوا من هذا الكتاب إلى الكتاب الذي بعده والذي بعده، حتى صاروا علماء كبار، وحتى صاروا فقهاء كبار، وحتى بلغوا إلى درجة الفتوى والفتية. فعلى الإنسان أن يتدرج. العلم ما ينتهي، العلم ما يخلص. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. هذا الحبيب أحمد بن زين الحبشي مكث عند الإمام الحداد إلى كان عمره 50 سنة، وهو ما زال يطلب وينهل من الإمام الحداد، وهو عالم يأخذ العلم عن عالم، وهكذا العلم لا ينتهي ولا يخلص. Dan jangan lihat dari bentuk kitab yang kecil seperti ini, tapi asal kalian tahu bahwa di negara kami, di kota kami, di Trim, mereka ulama-ulama menjadi besar. Tidak mereka menjadi ulama besar kecuali mereka mempelajari kitab ini dahulu, yaitu kitab Risalatul Jami'ah, sehingga mereka tidak sampai kepada al-martabatul aliyah, kedudukan yang tinggi. Sebagian mereka menjadi orang ahli fikih, menjadi ahli fatwa, mereka sudah sampai kepada kedudukan yang memberi fatwa. Semua itu mereka tidak bisa sampai kepada kedudukan tersebut kecuali mempelajari dulu kitab Risalatul Jami'ah. Karena kitab Risalatul Jami'ah ini adalah kitab yang sangat manfaat, sangat agung, dan sangat di situ terkandung daripada ilmu yang zahir, kemudian ilmu yang batin, kemudian di situ ada satu doa yang didoakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsi bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mau mengamalkannya dan mengajarkannya, akan dimasukkan di dalam satu golongan yang didoakan oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsi. نسأل الله أن يكون لهم من أهل العلم الظاهر والباطن. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang ahli ilmu zahir dan batin. وأنتم عليكم بالمداومة والمثابرة والالتزام والاستقامة في مثل هذه المجالس العظيمة، لأنها هذه المجالس التي تدخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدخل البغضة وتدخل الكراهية في قلب الشيطان. Dan hendaknya kalian semua yang hadir pada kesempatan ini, kalian ini harus melazimkan, terus-menerus mendawamkan, istimrar, mulazamah, mudawamah, selalu mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kalian di majlis ini. Dan hendaknya
majlis yang semacam ini kalian hadiri dan selalu kalian ikuti, dawamkan. Kenapa? Karena majlis yang semacam ini tadkhulus surur ala qalbi Muhammad. Ini majlis yang menyenangkan hati Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab majlis inilah kalian bisa menyenangkan. Sebab kehadiran majlis inilah, sebab kalian hadir mengambil ilmu inilah yang menyebabkan Nabi kalian senang terhadap kalian. Dan ketahuilah sebab majlis ini juga adanya kebencian, adanya sesuatu yang tidak disenangkan oleh syaitan.